Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rian. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, bahagia, luar biasa. Alhamdulillah. Bu, bisa Sekali. sedikit kita berbincang-bincang? Bisa, monggo, Pak. Ya, kita berbincang-bincang dengan santai saja nih Bu. Nggih. Di sini saya mau menanyakan tentang kegiatan belajar mengajar yang telah Ibu lakukan selama ini. Apakah bisa berjalan dengan lancar, Bu? Hmm. Kegiatan pembelajaran yang setiap hari saya lakukan pastinya berbeda-beda situasi dan suasana nih, Pak. Oke. Kadang biasa, kadang luar biasa. Seperti itu. Dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan selama ini, apakah sesuai dengan apa yang Ibu inginkan atau ada kendala-kendala dalam kegiatan belajar mengajar, Bu? Pastinya dalam praktek yang sesungguhnya pasti kendala itu pasti tetap ada ya, Pak. Apalagi dengan jumlah murid yang banyak, itu satu menjadi tantangan dan masalah yang saya hadapi tentunya di dalam kelas, Pak. Uh, dalam kegiatan belajar mengajar, tujuan Ibu itu apa, Bu? Pastinya tujuan pembelajaran yang saya harapkan adalah siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, materi yang saya sampaikan juga bisa mengena, dan siswa juga pasti bisa memahami materi yang saya berikan. Seperti itu, Pak. Dan ada ilmu yang mereka dapatkan dari pembelajaran setiap harinya, seperti itu. Apakah dalam kegiatan pembelajaran tersebut, tolong bisa Ibu sampaikan kendala-kendalanya apa saja, Bu, kira-kira, Bu? Kendala yang pertama itu ada salah satu anak Mhm. yang membuat saya terganggu dalam proses pembelajaran di kelas ya, Pak. Ada salah satu anak yang selalu membagi konsentrasi saya, selalu meminta perhatian lebih seperti itu dengan kelakuan dan tindakan-tindakan yang ia lakukan di dalam proses pembelajaran. Kira-kira dalam kelas yang Ibu ajar itu berapa siswa yang ingin mencari perhatian lebih ketika pembelajaran? Jumlah siswanya kira-kira berapa itu, Bu? Jumlah siswanya 28 anak, 14 laki-laki, 14 perempuan, dan salah satu yang selalu membuat saya terbagi konsentrasinya itu satu anak. Boleh saya sebutkan namanya, Pak? Nggak usah inisial saja, Bu, nggak apa-apa. Inisialnya si B, seperti itu. Iya. Untuk siswa yang lainnya gimana, Bu? Kalau siswa yang lain saya anggap sudah bisa mengikuti, Pak, karena pemahaman itu kan sesuai dengan kemampuan anak-anak nggih. Saya juga tidak bisa memfokuskan anak harus seperti ini semuanya, itu tidak. Yang penting dia mau mengikuti pembelajaran saya, bisa berkolaborasi bersama, bisa mengikuti kegiatan tanpa ada kendala, itu sudah salah satu harapan yang saya inginkan seperti itu, Pak. Kira-kira dalam pembelajaran yang Ibu lakukan itu apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran, Bu? Pastinya saya sudah melakukan sebelum melakukan pembelajaran, saya melakukan tes diagnostik dulu ya, Pak, sama anak-anak. Jadi sebelum saya melakukan pembelajaran itu, saya fokuskan tujuan saya dalam mengajarkan materi itu untuk apa. Saya petakan dulu sesuai dengan minat dan kebutuhannya agar pembelajaran saya bisa mengena ke anak seperti itu. Uh, apa namanya? Kan ketika Ibu mengajar ada kendala-kendala seperti itu ya, Bu. Yang menjadi kekuatan Ibu untuk mengatasi kendala tersebut sehingga pembelajaran selama ini Yang tinggi, dapat berjalan iya, dengan lancar jalan itu dengan apa, Bu? Ya, Bu Nita?
Nita putus koneksi. Ibu Dalam, Nita, bisa didengar suara tadi terputus, Bu? gimana ini? Iya, tadi terputus ya. Diulangi lagi nggih, Bu? Yang membuat Ibu apa namanya sebagai penguat gitu kan, kekuatan Ibu tetap semangat ya, banyak dalam kegiatan, padahal dalam kegiatan belajar mengajar itu terdapat kendala-kendala itu. Yang membuat Ibu tetap semangat, kekuatan Ibu itu apa kira-kira, Bu? Yang pertama, kekuatan saya adalah tanggung jawab saya, Pak. Tanggung jawab saya sebagai seorang guru menuntun anak-anak didik saya agar mencapai semua harapan dan keinginan anak-anak, itu salah satu motivasi saya. Kemudian eh, kolaborasi, Pak. Kolaborasi antara saya dengan rekan sejawat dalam mengatasi permasalahan dan kondisi-kondisi yang saya hadapi di kelas, itu salah satu kekuatan saya, Pak. Intinya saya dengan keadaan yang seperti ini, seperti sayanya tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Saya kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan guru mapel yang juga masuk di kelas saya, seperti mapel agama dan mapel olahraga. Cara mengatasi anak saya yang seperti itu ini tuh bagaimana gitu. Itu salah satu kekuatan saya untuk bisa menghadapi semua permasalahan saya, Pak, di kelas. Luar biasa sekali. Semangat ya, Bu, itu yang menjadikan semangat Ibu ya. Nggih. Kira-kira langkah konkret apa yang akan Ibu ambil dalam mengatasi masalah atau kendala atau hambatan ya pada anak yang itu tadi apa namanya aktif atau ingin mencari perhatian gitu, itu kira-kira langkah-langkah konkret apa yang akan Ibu ambil? Langkah pertama, saya tanyakan ke anaknya, Pak, secara personal dulu. Kamu inginnya seperti apa, Nak? Apa dalam pembelajaran kamu sulit untuk menangkap pembelajaran atau memang kamu tidak mau mengikuti pembelajaran Bu Guru? Jadi saya pendekatan personal dulu, Pak, ke anaknya. Kemudian saya juga kalau misalkan orang tua ke sekolah itu karena orang tuanya bekerja kan, Pak, jadi tidak bisa. Akhirnya saya mencoba via telepon, saya komunikasi dengan orang tuanya, dengan kegiatan si anak B itu di sekolah selalu seperti ini, itu selalu saya komunikasikan dengan orang tua dan orang tua juga berusaha saya juga sudah berusaha, Bu, maksudnya membujuk anak saya agar bisa nurutlah sama Bu Guru, tapi masih seperti itu, Bu. Enggih, karena kadang anak itu mut-mutan sih, Pak. Kadang kadang benar, kadang labil seperti itu. Itu salah satu tantangan saya harus untuk bisa menetralkan situasi dan suasana hati anak itu seperti itu, Pak. Setiap hari pasti ada aja yang dia lakuin seperti itu. Terus kolaborasi dengan teman sejawat, kolaborasi dengan guru mapel, dan kolaborasi dengan kepala sekolah itu selalu, karena anak itu kan terlalu super nih, Pak. Jadi setiap kegiatannya pasti ada aja. Jadi kolaborasi itu selalu saya lakukan, entah itu hanya face to face dengan salah satu guru, paling enggak itu saya sudah bisa meluangkan unek-unek saya bercerita dengan teman saya agar saya itu tidak merasa terbebani dengan masalah yang saya hadapi di kelas. Seperti itu, Pak Aryan. Terus luar biasa sekali. Terus apa namanya, kapan Ibu akan mempraktikkan langkah-langkah tersebut, Bu? Kurun waktu nih, Pak. Okay. Kurun waktu karena ini sudah mau mendekati tes, minggu depan Senin sudah mulai PTS nih, Pak. Yeah. SAS sudah mulai. Mungkin minggu-minggu ini nanti saya akan koordinasi dengan kepala sekolah untuk bisa bertemu dengan wali murid si B itu untuk mengkomunikasikan agar nanti saat SAS itu dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, bisa mengikuti ulangan dengan baik tanpa mengganggu dan membuat onar lagi di dalam kelas seperti itu. Ibu tadi sudah menyampaikan langkah-langkahnya, kemudian waktunya kapan, itu luar biasa sekali ya. Nanti saya minta komitmennya Ibu untuk melaksanakan apa yang telah Ibu tadi sampaikan ya. Kedepannya semoga cepat, kalau bisa secepatnya nggih Bu bisa dilaksanakan nggih. Okay. Untuk bagaimana perasaan Ibu, suasana Ibu ketika mengajar di kelas itu seperti apa, Bu? Suasana hati. Iya. Apa suasana pembelajaran, Pak? Iya, suasana tentunya kan dalam pembelajaran itu kan
bisa berhubungan dengan suasana hati Ibu, seperti itu kan. Ketika Ibu sedang mengajar itu, suasana hati Ibu itu seperti apa? Hmm, kalau dalam konteks suasana ya Pak, kita itu tidak bisa eh, seenaknya, misalkan saya sedang suasana hatinya sedang tidak nyaman seperti itu, saya bawa ke sekolah, sepertinya itu sudah tidak etis. Jadi apapun masalah yang saya hadapi, apapun perasaan yang sedang saya rasakan saat itu, saya tutup rapat-rapat agar saat saya masuk ke kelas, saya berada di suasana anak-anak. Anak-anak tuh taunya ibu gurunya itu selalu bahagia, gembira, senang. Entah itu perasaan dalam hatinya berkecamuk atau bagaimana, tapi intinya saya selalu selalu merasa semangat, bahagia untuk anak-anak saya seperti itu, Pak. Luar biasa sekali. Kalau suasana hati sekarang Bu, setelah refleksi ya, ketika setelah mengikuti apa dengan kegiatan coaching ini gimana Bu? Pastinya suasananya lebih berbeda nih Pak. Tadi suasananya masih begitulah. Nah, setelah setelah saya berkomunikasi dengan Bapak, perasaan saya lebih lega, lebih tenang. Paling tidak saya bisa membagi pengalaman saya dalam mengajar anak-anak saya di kelas. Suatu saat nanti Pak Rian kenal, oh Bu Nita seperti ini ya ternyata, gitu loh Pak. Jadi intinya saya mencoba untuk bisa berbagi pengalaman dengan Pak Rian, dan pembicaraan kali ini benar-benar membuat suasana hati saya lega Pak Rian. Oke, terima kasih Bu Nita. Hari ini kelihatannya eh kita bicara dari hati ke hati ya, dengan suasana yang menyenangkan tentunya. Menyenangkan apa enggak sih Bu? Senang oh Pak. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ibu atas kerjasamanya untuk hari ini. Semoga kegiatan belajar mengajar di hari-hari berikutnya dapat berjalan dengan lancar, Ibu. Nggih, alhamdulillah. Ini pun sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.